Sungguh kami menikmati hadirat-Mu Tuhan pada pagi hari. Dan itulah menjadi kerinduan setiap hati kami. Kami mau terus berada di dalam Tuhan, menikmati kasih-Mu, menikmati lawatan-Mu, menikmati urapan. Dan biar pagi hari ini Kau bawa kami lebih dalam lagi untuk menikmati kuasa-Mu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan senang hati, dengan senang jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan senang hati, dengan senang jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu lebih dalam, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan senang hati, dengan senang jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan senang hati, dengan senang jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi lebih dalam lagi. Kami rindu Kau Tuhan, bahkan lebih dari apapun yang ada di pikiran kami. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi
segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Sambil kami berdiri bersama kita katakan, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan. Bahkan lebih dari apa yang berharga di dunia ini, kami hanya cinta kepada Kau Yesus. Ku mengasihimu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan. Lebih dari segala yang ada. Lebih ku mengasihimu. Lebih dalam lagi kepada Tuhan.
kuasa. Kami boleh menikmati kasih-Mu yang besar. Terima kasih. Engkau ada di tengah-tengah kami ketika kami menaikkan pujian dan penyembahan ini. Engkau melawat kami Tuhan, Engkau menyatakan kuasa dan kemuliaan Bapa. Biarlah bukan kemuliaan kami yang nyata dan nampak, tapi kemuliaan Allah yang ada di tengah-tengah kami Tuhan. Kami yang datang dengan berbagai macam masalah dan persoalan, kami boleh kembali dengan sorak-sorai kemenangan. Kami boleh kembali dengan pemulihan yang terjadi. Kami boleh kembali dengan Tuhan, Engkau menjadi jawaban dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ambil alih seluruh rangkaian ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada saat ini. Biarlah boleh jadi dalam satu nama, yaitu nama Yesus Kristus Tuhan. Dan segala bentuk intervensi kuasa kegelapan dari pihak manapun juga kami tolak, kami patah, kami hancurkan, kami lumpuhkan kuasanya di dalam nama Yesus. Kami tolak, kami tanding ke dunia kegelapan, tertaruh jurang maut hingga hari penghakiman Bapa tiba. Kuasa-Mu bekerja dengan hebat, Kuasa-Mu bekerja dengan dahsyat, Kuasa-Mu bekerja dengan luar biasa dalam kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan semua dalam tangan kasih. Roh Kudus bekerjalah dengan ajaib di dalam kami semua. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami bersyukur. Jadikan hamba juru bicara yang cakap di pagi hari ini Tuhan, untuk mengkomunikasikan kebenaran firman, bukan dengan kekuatan dan kehebatan kami, tetapi oleh kuat kuasa Roh-Mu yang bekerja di tengah-tengah kami Bapa. Di dalam nama Yesus, Engkau Allah yang berbicara bagi kami semua Tuhan, sehingga kami boleh mendapatkan jawaban yang pasti dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari Tuhan. Terima kasih Bapa, kami boleh dikuatkan, kami boleh diteguhkan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami juga berdoa bagi semua yang tidak bersama dengan kami pada saat pagi hari ini. Mari Tuhan, dimanapun mereka berada, dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam apapun yang mereka lakukan hari-hari ini, bahkan yang ada di rumah, bahkan di rumah sakit sekalipun Tuhan, Engkau lawan mereka, Engkau jamah mereka, Engkau nyatakan kuasa dan kemuliaan atas mereka di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu, dan terpuji-pujilah Engkau. Kami semua yang ambil bagian dalam pelayanan di pagi hari ini pun, kami kembalikan segala puji dan hormat, syukur dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Percaya katakan amin. Salam. Mari silakan duduk kembali. Kita akan lihat satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Mazmur, kitab Mazmur. Kitab Mazmur pasal 23 ayat yang keempat. Mazmur 23 ayat yang keempat. Saya akan bacakan. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Sekali lagi, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Demikian jauh firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan firman itu di hati dan melakukannya dalam ketekunan hari demi hari. Nah, kita lihat firman ini dengan tema melawati bersama dengan Tuhan. Haleluya. Ya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Apa itu lembah kekelaman? Ya, kalau kita bicara tentang lembah, kita lihat dalam Alkitab sering berkata lembah. Berarti di sana sering bangsa Israel bertempur dengan
bangsa-bangsa Filistin dengan semua mereka berjanji untuk ketemu di mana? Di lembah itu. Di situ mereka berperang dan tempatnya tidak baik. Ya, di sana hanya ada kematian, di sana hanya ada kekeringan, di sana hanya ada segala hal yang buruk. Nah, kalau kita perhatikan baik-baik di sini, Tuhan akan memimpin kita melewati apa? Lembah kekelaman. Ya, segala kekeringan, segala apapun yang terjadi dalam hidup kita. Di sini dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Berarti apa? Tuhan ada beserta. Amin. Karena kalau kita lihat dari ayat yang pertama, coba lihat di situ. Di situ Tuhanlah gembalaku yang baik. Tuhan adalah gembalaku dan takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Kita berjalan dalam lembah kekelaman. Berarti apa? Tuhan ada beserta dengan kita. Penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, pemeliharaan Tuhan ada beserta dengan kita. Amin, saudara. Ya, karena apa? Dia adalah gembala kita. Ya, apapun yang terjadi dalam hidup kita, kalau kita ada bersama dengan Tuhan, kita tidak akan pernah takut. Ya, kita akan melewati bersama dengan Tuhan. Tuhan mau melatih kita. Dia mengajar kita, melatih kita untuk menghadapi segala sesuatu, mampu dalam menghadapi segala situasi. Apapun yang terjadi, lembah kekelaman apa yang terjadi dalam hidup kita hari-hari ini, yang kita merasa begitu berat, kita merasa begitu tertekan, kita merasa begitu sulit, kita merasa begitu susah sekali, kita merasa begitu khawatir dalam menghadapi. Percaya bahwa Tuhan ada beserta dengan kita. Amin. Nah, oleh sebab itu kalau kita perhatikan baik-baik, dikatakan di sini, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Sebab apa? Tuhan beserta dengan kita. Nah, kalau kita bersandar sama Tuhan, kalau kita bersandar sama kekuatan kita, kalau kita bersandar pada kekuatan-kekuatan yang lain, apa yang terjadi dengan kita? Kita tidak mampu untuk melewatinya. Sandaran kita menghilang, sandaran kita begitu hancur. Kita adalah orang-orang yang tidak mampu berdiri. Tetapi sandaran kita, siapa sandaran kita? Adalah Yesus Kristus Tuhan. Amin. Nah, oleh sebab itu, apapun yang terjadi dalam hidup kita, lembah kekelaman apapun yang terjadi, kekeringan-kekeringan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, masalah-masalah apapun yang terjadi dalam hidup kita, percaya bahwa Tuhan ada beserta dengan kita. Nah, oleh sebab itu, hari-hari ini jangan takut. Ya, jangan takut kita melewati segala situasi itu. Ya, kondisi-kondisi yang terburuk sekalipun, jangan pernah takut. Kemarin kita sudah melewati COVID yang begitu sangat-sangat menegangkan. Selama hampir 3 tahun kita bisa melewati semua. Hari ini kita bisa ada di sini, kita bisa memuji menyembah Tuhan. Saya percaya bahwa semua yang kita lewati itu tidak kebetulan. Karena apa? Tuhan ada beserta dengan kita. Amin. Amin. Kita lihat tetangga kiri kanan kita lewat semua. Ya, orang-orang yang kita kasihi begitu pergi meninggalkan kita. Tetapi apa yang terjadi dalam hidup kita? Kita tetap berdiri kuat, kita tetap berdiri teguh. Ya, karena kita lihat, kita berpegang, kita bersandar sama Tuhan. Karena Dia adalah, di situ dikatakan bahwa aku tidak takut bahaya sebab Engkau beserta. Tuhan beserta dengan kita. Nah, oleh sebab itu jangan pernah kita takut menghadapi apapun juga. Ya,
percaya bahwa Tuhan ada beserta dengan kita. Kalaupun kita menghadapi segala situasi yang buruk, lihat bahwa itu adalah proses Tuhan dalam hidup kita untuk membuat kita kuat, untuk membuat kita mampu. Karena apa? Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan dalam hidup kita. Dia merancangkan hari depan yang penuh dengan harapan. Hari depan yang penuh dengan harapan itu tidak kita dapat dengan begitu saja, tetapi ada proses demi proses yang harus kita lewati sehingga kita mencapai kemurnian yang seperti Tuhan inginkan. Dan ini tidak mudah. Ya, perjalanan iman kita itu tidak mudah. Ya, berliku-liku yang kita hadapi hari-hari ini. Tetapi percaya sama Tuhan. Andalkan sama Tuhan. Jangan mengandalkan diri kita. Kita tidak mampu secara manusia. Kita membutuhkan Tuhan. Kita membutuhkan pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Nah, oleh sebab itu pagi hari ini mari kita perhatikan baik-baik. Di situ dikatakan, coba kita lihat dulu dalam Ayub, kitab Ayub. Ayub pasal 3 ayat 5. Di situ berkata demikian. Biarlah kegelapan dan kekelaman menuntun hari itu, awan gemawan menudunginya, dan gerhana matahari mengejutkan. Berbagai macam hal telah terjadi dalam hidup kita. Ya, sampai kita bertumbuh dewasa 40, 50 tahun, bahkan ada yang 60 tahun lebih, ya bahkan ada 20 tahun, ada yang di atas 10 tahun. Nah, kita sudah hidup, kita sudah melihat berbagai macam hal terjadi. Ya, kesulitan demi kesulitan yang terjadi dalam hidup kita. Kita bisa melewati semua itu bukan karena kita, tetapi karena Tuhan ada beserta dengan kita. Amin. Kita tinggal berteriak, Tuhan tolong saya, maka pertolongan itu akan datang tepat pada waktunya. Kalau kita mau bersandar sama Tuhan, kalau kita mau meninggalkan Tuhan, maka Tuhan akan meninggalkan kita. Ya, berapa banyak orang yang sudah menjadi bukti dalam setiap kehidupan kita. Kita sudah melihat di sekeliling kita banyak orang yang meninggalkan Tuhan. Ketika Naomi pergi meninggalkan Tuhan, meninggalkan pemeliharaan Tuhan, dia bersama dengan keluarga dia keluar. Ketika Israel dalam kondisi yang sangat buruk, mereka pergi, mereka mencari sesuatu yang luar biasa di luar sana. Apa yang terjadi? Ketika Naomi kembali, dia kembali dengan kedua menantunya. Dia tidak bersama suami, dia tidak bersama anak-anak. Semua yang dia bawa habis. Hanya untuk dimakan, hanya untuk segala hal yang terjadi dalam hidup mereka. Nah, itu yang terjadi. Mereka keluar dari pemeliharaan Tuhan. Jangan lari dari segala proses Tuhan. Proses apa yang terjadi dalam setiap kehidupan kita hari-hari ini? Mari kita lihat bahwa itu adalah hal yang baik buat kita. Ya, bukan Tuhan membuat kita menderita. Tuhan tidak pernah membuat kita menderita. Sebab tadi dikatakan bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan dalam hidup kita. Ya, kalau itu pun terjadi, Tuhan mau melatih kita sehingga kita tidak menjadi lagi anak-anak gampangan. Amin. Kita tidak disebut sebagai anak-anak gampangan, tapi kita disebut sebagai orang-orang yang melewati berbagai macam proses yang terjadi dalam hidup sehingga kita menjadi kuat. Kita boleh berdiri teguh, kita boleh berdiri kokoh ketika ada hal-hal yang terjadi, hal-hal yang besar terjadi. Kita tidak takut menghadapinya. Di sini pemazmur berkata, ketika sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Ini bicara tentang apa? Kematian yang ada di sana. Ya, hanya ada kematian di sana. Nah, oleh sebab itu, kenapa ini tempat yang sering dipakai untuk pertempuran, bunuh-bunuhan di sana.
bangsa Israel beserta melawan dengan bangsa Filistin. Ini di tempat-tempat yang model begini. Nah, di situ satu gambaran yang dikatakan oleh Raja Daud bahwa lembah kekelaman. Gambaran bahwa hanya ada apa? Kematian di sana. Hanya ada kesulitan di sana. Mau nggak kita keluar dari kesulitan itu? Datang sama Tuhan. Berteriak Tuhan minta tolong. Berteriak namanya. Maka Tuhan akan tolong kita. Dia akan mengulurkan tangan kita. Dia ada berdiri di samping kita. Dia mendukung kita. Dia berjalan di depan kita. Membuat kita apa? Membuat kita mengalami kemenangan demi kemenangan bersama dengan Tuhan. Nah, kita perhatikan baik-baik. Coba kita lihat dalam Mazmur 107 ayat 14. Di bawahnya mereka keluar dari dalam gelap dan gelap, dan diputuskannya belenggu-belenggu mereka. Pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Ya, di bawahnya mereka keluar dari apa? Gelap dan gelap. Semalam 2 malam yang lalu, sekitar jam 2, itu terjadi pemadaman listrik di rumah dan sekelilingnya. Nah, saya waktu jam segitu saya lagi cari air minum, jadi lagi di meja makan, lagi asik minum, tiba-tiba listriknya padam. Sekarang keluar dari tempat itu mau ke kamar, gelapnya luar biasa. Ya, di luar pun gelap, padahal jendelanya kaca, tetap gelap. Saya coba berpikir dan mulai raba-raba keluar dari tempat itu, dari ruang tamu masuk ke kamar. Dengan tangan mulai cari-cari pegangan, cari-cari, oh ini tembok, oh ini pintu, nggak dapat. Akhirnya saya coba mundur ke samping 2 langkah, akhirnya ketemu, saya masuk, saya cari senter, dan di situ baru ada penerangan. Dan itu hampir 1 jam. Hampir 1 jam. Tiba-tiba listrik mati. Saya nggak tahu kenapa. Tiba-tiba listrik mati. Nah, di situ dikatakan bahwa firman Tuhan lembah itu gelap gulita. Benar-benar gelap. Jarak pandang 1 meter pun nggak ada. Semua gelap. Padahal di luar itu, di depan itu kaca, tapi di luar pun tetap gelap. Lampu jalan itu tetap nggak menyala, semua mati. 1 RT itu semua mati. Waduh, saya bilang ini repot ini. Akhirnya dapat lampu kepala, dan saya nyalain. Sudah, saya ambil waktu untuk berdoa. Mulai siapkan diri untuk berdoa. Dari sebelum berakhirnya berdoa, listriknya menyala, kembali menyala. Saya bilang puji Tuhan. Nah, itu satu hal yang kita perhatikan, bahwa di bawahnya mereka keluar dari dalam gelap dan gelap. Itu satu gambaran bahwa apa yang kita rasakan. Kita ada dalam satu ruangan, tiba-tiba listriknya padam. Ya, listriknya padam. Nah, yang kita rasakan apa di sana? Begitu gelap. Sudah gelap dan tidak ada kehidupan di sana. Wow, itu luar biasa. Nah, di situ dikatakan, coba kita lihat dulu dalam Mazmur 3 ayat 7. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Ini yang dikatakan, aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Siapa yang memberikan keberanian kepada pemasuk? Kalau bukan Tuhan. Ya, kita baru dengar teriakan orang untuk bilang lari. Lari ya tidak.
pasti kita sama-sama kabur. Ya, pasti kita sama-sama kabur. Padahal nggak ada apa-apa pun kita kabur. Kita nggak tahu apa yang terjadi pun kita kabur. Padahal orang-orang coba berlari, kita juga ikut kabur. Padahal kita nggak tahu. Nah, itu yang terjadi. Kalau kita perhatikan, aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Musuhnya banyak. Pemasmur ini musuhnya banyak. Raja Daud ini musuhnya banyak. Oh, banyak negara-negara yang atau banyak orang-orang di sekelilingnya tidak suka dengan dia. Tetapi dia takut. Dia tidak takut. Siapa yang memberi keberanian kepada Daud untuk dia tetap menghadapi musuh-musuhnya? Goliat pun dia tidak akan takut. Ya, sampai dikasih pakai dengan pakaian kebesarannya, pakaian besinya, dia nggak kuat. Dia bilang lepas. Goliat datang menghadapi Daud dengan apa? Tombak dan mending. Dan dengan apa? Pedang. Terus apa? Dengan baju-baju besi. Tetapi apa? Tuhan tahu ada satu tempat yang terbuka. Akhirnya dia harus takluk kepada Daud hanya dengan satu batu. Nah, itu yang terjadi. Ya, dia punya keberanian. Daud itu orang yang kecil, tetapi begitu Goliat dengan bangsa menghina barisan Allah yang hidup, dia tidak terima. Dia marah, berkobar dalam hatinya, amarah yang begitu luar biasa. Karena apa? Dia menghina Tuhan. Ya, dia menghina Tuhan. Akhirnya Daud harus bertempur dengan dia. Dia mati. Dia tidak bisa menghadapi Daud. Dan batu yang kecil itu bisa tembus wajahnya. Itu kalau bukan Tuhan, siapa ya? Batu itu nggak punya mata, tetapi batu itu bisa melesat dengan tepat ke bagian tempat yang tidak terlihat. Padahal orangnya besar, raksasa dikatakan. Ya, di situ kalau kita perhatikan, dia tidak takut dalam menghadapi mau berapa banyak orang pun. Ya, di situ dikatakan bahwa puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Tuhan adalah terang, ayat 27 ayat 1 dalam Mazmur. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku, kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gemetar? Nah, perhatikan baik-baik. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku, kepada siapakah aku harus takut? Terus, Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gemetar? Tidak ada yang dia takut, tidak ada yang tidak yang membuat dia gemetar. Karena Tuhan ada beserta dengan dia. Ya, masih mau takut hari-hari ini? Masih mau khawatir hari-hari ini? Halo, masih ada yang khawatir? Masih ada yang ragu? Masih ada yang bimbang? Tuhan bilang percaya sama Tuhan. Ya, percaya sama Tuhan. Andalkan Tuhan dalam hidup kita, dan kita akan melihat Tuhan tidak akan membiarkan kita. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia ada bersama dengan kita. Dia akan menopang kita. Dia akan memberikan kekuatan baru kepada kita. Ketika kita lemah, kita berteriak, Tuhan tolong saya. Tuhan akan memberikan kita kekuatan baru, memberikan kita semangat baru, sehingga kita maju dan menghadapi segala situasi, seberat apapun masalah yang kita hadapi hari-hari ini. Karena Tuhan yang memberi jalan keluar yang terbaik buat kita. Nah, di situ dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku,
Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Apa itu gada? Gada itu kayak palu godam, ya. Tahu palu? Dia di atasnya itu seperti besi bulat, bukan besi yang untuk kita paku, kita pakai palu untuk yang biasa. Ini bulat, terus panjang, ada tiang yang panjang, dan itu dipakai untuk apa? Senjata. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Nah, para gembala sering membawa itu senjata untuk apa? Melawan binatang-binatang buas yang mau menerkam hewan mereka, hewan peliharaan mereka. Nah, itu yang terjadi. Setiap kali gembala dia pasti ada punya kayu di tangannya atau besi yang ada dia siapkan dari tempatnya. Nah, kalau kita perhatikan baik-baik, di sini dikatakan apa? Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Siapa itu? Gada dan tongkat kita siapa? Tuhan kita yang menghibur kita. Ya, Tuhan kita setia, Dia menghibur kita, Dia ada bersama dengan kita, Dia memberikan kita kekuatan baru, Dia memberikan kita semangat baru. Kita tidak akan pernah takut menghadapi apapun juga. Amin. Amin. Nah, di situ coba perhatikan dalam Mazmur 16 ayat 8. Mazmur 16 ayat 8. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Karena apa? Tuhan beserta kita. Amin. Kita tidak akan pernah goyah menghadapi apapun juga. Masalah-masalah hari ini, kalau kita perhatikan kondisi ekonomi hari-hari ini tidak mulus, ya. Saya lihat pergerakan dolar yang begitu naik turun, sebentar dia turun ke 16.000, tiba-tiba dia naik lagi ke 16.300, 16.200. Ini kondisinya tidak baik, dan pemerintah sendiri mulai melihat bahwa untuk ke depan sampai 2025 kondisi ekonomi kita belum stabil. Ada yang berbicara untuk menurunkan ke 15.000, tapi untuk turun ke 15.000 hari-hari ini sulit. Ya, hari-hari ini sulit. Di pasar, ya, di toko-toko sekarang harga barang semakin melambung tinggi. Ya, dolar naik dia ikut naik, dolar turun dia ikut turun. Tidak, dia tidak turun. Tukang sayur kasih turun harga, tidak, tetap aja harganya tetap stabil. Cabai tetap mahal, ya kan? Ikan juga tetap mahal, ayam juga tetap mahal. Nah, ini yang terjadi. Ibu rumah tangga pasti tahu, ibu-ibu yang suka belanja pasti tahu, ya. Nah, pasti tahu harga barang semakin naik tinggi. Bawa uang 100.000 ke pasar, pulang hanya dapat beberapa ikat sayur, ayam 1 ekor mungkin, dan itu yang terjadi. Ya, padahal dulu kalau kita bawa 100.000 buat kita makan sudah luar biasa. Ya, bisa simpan beberapa 1 minggu masih kita bisa makan. Tetapi 100.000 sekarang kita makan mungkin sehari. Ya, yang sehari juga sudah sekali makan juga sudah selesai. Nah, itu yang terjadi. Nah, oleh sebab itu kalau kita perhatikan di sini, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Tuhan bilang, kalau Tuhan ada di sebelah kanan kita, Tuhan ada di sekeliling kita, Dia berjalan di depan kita, Dia menghalau setiap lawan-lawan kita. Kemenangan demi kemenangan akan kita raih. Kita tidak perlu takut,
Tuhan pelihara kita, Tuhan jaga, Tuhan lindungi kita. Mau harga barang tetap tinggi, tetap Tuhan yang pelihara kita. Tuhan punya cara untuk pelihara kita. Kalau kita perhatikan bangsa Israel ketika menghadapi kesulitan, ya kelaparan dan segala macamnya, masyarakat sudah mulai berteriak. Tapi Tuhan bikin apa? Perkemahan tentara musuh, tiba-tiba Tuhan bikin mereka kabur semua, hilang semua. Dan ada orang kusta datang dan melihat mereka menjarah perkemahan perkemahan tentara, dan mereka membawa pulang segala macam makanan dan barang-barang yang luar biasa. Dan bangsa Israel bisa menikmati, keluar dan mengambil semua. Dan itu yang Tuhan kerjakan. Dengan berbagai macam cara Tuhan pelihara kita. Ya, kita melihat tidak ada jalan keluar. Kita melihat semua jalan tertutup. Jangan panik. Berdoa dengan Tuhan. Minta Tuhan. Serahkan sama Tuhan. Apapun yang kita lihat, apapun yang terjadi dalam hidup kita, serahkan sama Tuhan. Ketika kita lakukan itu, kita akan melihat ada jalan terbuka buat kita. Jangan panik, ya, jangan panik. Buat diri kita nyaman, buat diri kita tenang, dan kita berseru sama Tuhan. Ketika kita melakukan itu, kita akan lihat perkara-perkara ajaib terjadi dalam setiap kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu Tuhan mau hari-hari ini andalkan Tuhan dalam segala segi kehidupan kita hari lepas hari. Jangan lari, ketika ada masalah jangan lari, tetapi tetap bersama dengan Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan, tetap kita ada berteriak minta tolong Tuhan, berdoa, ambil waktu spesial dengan Tuhan, berdoa dengan Tuhan. Maka segala sesuatu yang jalan yang tidak terbuka, Tuhan akan bukakan bagi kita. Amin, amin. Haleluya. Nah, oleh sebab itu di sini dikatakan, Tuh karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Kadang kita merasa Tuhan tidak ada bersama dengan kita. Kita merasa bahwa Tuhan begitu jauh daripada kita. Karena apa? Kita tidak punya waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Ya, kita merasa bahwa Tuhan tidak membela kita dalam perkara kita, dalam persoalan kita, dalam masalah yang kita hadapi. Kita merasa Tuhan begitu jauh. Dia tidak jauh, Dia hanya sejauh doa kita. Amin. Tuhan ada sejauh doa kita. Dan ketika kita ada dalam hadirat Tuhan, kita ambil waktu spesial dengan Tuhan, kita berdoa dengan Tuhan, Tuhan akan menjawab kita. Ya, dalam Yesaya 58 berkata demikian. Apa yang membuat kita yang jadi masalah dalam hidup kita? Coba kita lihat. Yesaya 58. Ya, serukanlah ayat-ayat yang pertama. Serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan. Nyaringkanlah suaraku bagaikan sangkakala. Beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka, dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Mereka setiap hari mereka mencari aku dan suka untuk mengenal segala jalanku. Seperti bangsa yang melakukan yang benar dan yang tidak meninggalkan hukum Allahnya. Mereka menanyakan aku tentang hukum-hukum yang benar. Mereka suka mendekat menghadap Allah. Tanyanya, mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga?
Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu dan kamu mendesak-desak semua burumu. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi serta memukul dengan tinju, dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Sungguh-sungguh inikah berpuasa yang kukehendaki dan mengadakan hari merendahkan diri, jika engkau menundukkan kepala seperti gelagar dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur. Sungguh-sungguh itukah yang kau sebutkan berpuasa, mengadakan hari yang berkenan kepada Tuhan? Kalau kita perhatikan dari bacaan ini, apa yang terjadi? Kita sampai berpuasa kok Tuhan tidak mau mendengarkan. Ya, kita udah berteriak minta tolong, Tuhan tidak mendengarkan. Karena apa? Kejahatan kita, kelakuan kita yang membuat Tuhan tidak mendengar. Tuhan mau kita bertobat, Tuhan mau kita datang sama Tuhan dan minta Tuhan pulihkan kita. Ketika itu terjadi, maka Tuhan akan pulihkan kita. Tuhan mau kita merendahkan diri, bukan meninggikan diri, tetapi merendahkan diri di hadapan Tuhan. Datang sama Tuhan, minta Tuhan pulihkan kita, maka Tuhan akan pulihkan kita. Amin. Nah, oleh sebab itu kalau kita perhatikan baik-baik, dia katakan serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan. Nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala. Beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Pelanggaran dan dosa mereka yang menghambat, Tuhan menutup telinga. Tuhan tidak mau mendengar setiap seruan kita. Tuhan tidak mau mendengar setiap perkataan kita. Apapun yang kita naikkan ke hadapan Tuhan, Tuhan tidak mau dengar. Karena apa? Ada hal yang perlu kita bereskan dari hidup kita. Ketika itu kita bereskan, kita berteriak Tuhan, Tuhan akan membuka telinganya dan mendengar setiap seruan kita, dan Dia akan menjawab setiap pergumulan doa kita. Ya, bukan kita berdoa dengan Tuhan, tetapi kita masih memperlakukan orang dengan semena-mena. Itu pun tidak layak. Ya, Tuhan bilang segera tinggalkan itu sehingga kita berjalan dalam takut akan Tuhan. Nah, kita perhatikan lagi satu ayat lagi. Haleluya. Kita lihat dalam Mazmur 27, mulai ayat yang pertama. Di situ dikatakan, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku, kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Satu hal yang telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Amin. Amin. Tahu kan lagu itu? Lagu itu ternyata diambil dari Mazmur 27 ayat 4. Haleluya. Satu hal yang telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya.
menyaksikan kemurahan Tuhan terjadi dalam setiap kehidupan kita, dan kita boleh menikmati baik Tuhan, memuji menyembah Tuhan tanpa kita takut, datang beribadah kepada Tuhan tanpa kita takut. Saya katakan beberapa waktu yang lalu, ketika mulai awal-awal pertobatan, datang ke tempat persekutuan atau datang ke gereja, Alkitab kita bungkus, ya, bungkus dengan apa? Dengan koran. Sekarang kita pegang handphone, dulu kita masih bawa Alkitab ke gereja, ya, bungkus dengan koran. Tidak mau orang tahu kita lagi ke gereja. Kita ke gereja dibilang kita Pak Pendeta, kita orang yang sudah berubah. Kita malu, ya. Tetapi dari hal itu kita belajar bahwa terus orang mau ngomong apa, bodoh amat dengan mereka. Kita mau mencari Tuhan, datang mencari Tuhan pun tetap ada orang yang tidak suka, ada musuh kita yang tidak suka. Kita merasa dalam diri kita bahwa ada yang memata-matai kita. Kita sendiri malu. Kenapa? Iblis tidak suka kita tahu tentang kebenaran. Ya, kalau kita mulai baru awal pertobatan, kita akan melihat itu. Akhirnya mau datang gereja jadi malas, mau datang ke tempat persekutuan, mau datang mencari Tuhan jadi malas. Tetapi kalau Tuhan sudah membakar hati kita, Roh Kudus sudah membakar hati kita, itu tidak akan pernah terjadi. Ya, apapun yang terjadi tetap kita pergi, walaupun Alkitab kita bungkus, tetap kita datang ke persekutuan. Ya, cara orang melihat kita bawa Alkitab, mereka udah mencibir kita. Itu di daerah. Kalau di kota besar orang maksa bodoh, tapi di daerah kita mau lakukan apapun, orang akan memperhatikan kita, melihat kita. Tapi saya tidak akan pernah takut dalam hal itu. Saya tetap pergi, saya tetap datang ke persekutuan, datang ke gereja, bodoh amat dengan mereka. Mereka mau ngomong apa, bodoh amat. Akhirnya terbiasa, kita buka koran yang kedua, datang setiap minggu, datang gereja, datang persekutuan, tetap kita bawa kita jalan. Sepanjang jalan orang melihat kita, bodoh amat dengan mereka. Kenapa? Kita sudah menjadi anak Tuhan yang luar biasa. Amin. Haleluya. Nah, oleh sebab itu jangan takut, jangan malu datang cari Tuhan. Ya, jangan pernah takut, jangan pernah malu datang mencari Tuhan. Bodoh amat orang mau ngomong apa, kita datang cari Tuhan, kita datang memuji menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Ketika itu kita kerjakan, kita akan lihat sukacita Tuhan kita tidak bisa tukar dengan apapun juga. Ya, karena ketika kita memuji dan menyembah Tuhan, kita berjalan kembali ke tempat kita. Sukacita Tuhan itu yang Tuhan taruh di hati kita tidak bisa kita tukar dengan apapun juga. Oleh sebab itu, mari percaya sama Tuhan, andalkan Tuhan dalam segala hal. Kita perhatikan lagi, sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Pemasmur mengatakan bahwa sekalipun dia berjalan dalam lembah kegelapan, lembah kematian, dia tidak takut bahaya. Karena apa? Tuhan ada beserta dia. Tuhan sanggup merubah lembah kelam ini menjadi lembah yang subur. Ya, lembah yang subur. Kalau kita lihat di Indonesia, lembah itu pasti subur. Amin. Ya, banyak orang mulai musim tanam mereka pasti ada di lembah itu. Untuk apa? Menanam. Musim panen dan mereka memanen begitu banyak. Nah, tetapi di Timur Tengah itu adalah hal yang tidak baik. Nah, tetapi di sini dikatakan bahwa Tuhan sanggup merubah
Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Tuhan beserta. Engkau beserta. Nah, oleh sebab itu, jangan pernah takut. Apapun yang terjadi hari-hari ini dengan hidup kita, percaya sama Tuhan. Tuhan sanggup untuk membawa kita keluar dari segala lembah-lembah yang sekelam apapun juga. Amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu tutup Alkitab kita. Nah, di situ dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Tuhan sendiri yang menghibur kita. Ada gada dan tongkat, bicara tentang penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang hebat dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. 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 Glory bagimu Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia. Kami bersyukur buat pemeliharaan penyertaan-Mu yang hebat dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih. Kami serahkan semua dalam tangan kasih. Kuasa-Mu bekerja dengan hebat, dengan dahsyat, dengan luar biasa. Terima kasih. Mari ambil beberapa waktu, beberapa saat kita dengan Tuhan. Kita mau berdoa dengan Tuhan. Apapun yang terjadi dalam setiap kehidupan kita, lembah sekelam apapun juga yang kita alami hari-hari ini, bahkan lembah kematian, mari, tidak perlu kita takut, tidak perlu kita bimbang dan ragu, tapi kita percaya sama Tuhan bahwa Tuhan beserta dengan kita. Dia Allah yang beserta dengan kita. Dia Allah yang ada bersama-sama dengan kita. Dia yang memimpin dan menuntun kita. Dia yang membawa kita keluar dari segala hal-hal ini. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Bekerjalah dengan hebat, dengan dahsyat, dengan luar biasa dalam kami semua. Apapun masalah yang kami hadapi hari-hari, mari serahkan sama Tuhan. Mari kita berdoa, kita menyerahkan setiap masalah dan persoalan kita, dan minta Tuhan angkat semua itu daripada kita. Minta Tuhan menggantikan itu semua dengan sukacita dan damai sejahtera. Sebab Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan dalam hidup kita. Dia merancangkan hari depan yang penuh dengan harapan, sukacita Tuhan penuh dalam setiap kehidupan kita hari lepas hari. Terima kasih Bapa, Engkau mendengar setiap seruan kami Bapa. Haleluya. Glory bagimu Tuhan Yesus. Glory bagimu. Engkau hebat, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau telah mengangkat setiap lembah-lembah kekelaman yang kami hadapi hari-hari ini. Engkau menggantikan dengan sukacita dan damai sejahtera. Engkau menggantikan dengan pemulihan yang terjadi. Engkau menggantikan Tuhan. Engkau memberikan kami kekuatan baru. Engkau memberikan kami semangat baru. Engkau membakar hati kami, membuat roh kami terus menyala-nyala di dalam Engkau, di dalam kekuatan kuasa Tuhan yang hebat, yang dahsyat dan luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau telah pulihkan kami Bapa. Terima kasih. Kami yang ragu, Engkau kuatkan kami Tuhan. Kami tetap percaya bahwa Tuhan beserta kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan tidak pernah membiarkan kami menghadapi kondisi-kondisi yang terburuk sekalipun. Engkau ada beserta dengan kami Bapa.
Terima kasih Bapa, Engkau menjamin itu dalam setiap kehidupan kami, hari lepas hari. Dan kami boleh melihat tantangan demi tantangan apapun yang terjadi dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan tidak akan membiarkan kami melewati. Tuhan membiarkan kami, Tuhan, untuk menikmati segala yang terbaik. Janji Tuhan digenapi dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Mari kita angkat pujian. Tuhan adalah gembalaku. Haleluya. Adalah gembalaku, kekurangan aku, yang membaringkan aku, Ia membaringkan aku di padang yang berlumpur hijau, yang membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, takkanku bahaya, sebab Engkau bersamaku. Dan Engkau yang menuntun kami, Engkau yang membawa kami, takkan kekurangan. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing ke air yang tenang, dan Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar, oleh karena nama-Nya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan. Engkau meneguhkan kami, Engkau menguatkan kami, dan Engkau beserta dengan kami. Engkau tidak pernah membiarkan kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. Mari Engkau memberkati kami. Firman yang telah kami dengar pada pagi hari itu menjadi rema dan remata bagi kami.
Firman yang hidup dan berkuasa di dalam kami, yang memimpin kami. Dalam nama Yesus Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya, glory bagimu Tuhan. Engkau meneguhkan kami Tuhan. Terima kasih. Roh Kudus bekerjalah dalam kami semua. Pimpin kami semua. Tuntun kami semua di pagi hari ini. Karena kami tahu satu perkara, Engkau beserta dengan kami Bapa. Kemenangan demi kemenangan kami raih bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih. Kami kembalikan segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur. Haleluya. Berkati kami semua, urapi kami semua. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Shalom. Silakan duduk kembali. Haleluya. Kita akan memberikan persembahan. Mari Bapak Ibu persiapkan setiap persembahan kita. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita mengangkat setiap persembahan kita mau berdoa. Bapa Maha Baik, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Kami mengangkat setiap persembahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Mari Tuhan, Engkau memberkati setiap persembahan ini Tuhan. Bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini, Engkau nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu. Engkau nyatakan hadirat dan lawatan-Mu di tengah-tengah kami. Di dalam nama Yesus, Engkau memberkati kembali 30, 60, bahkan 100 kali ganda dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Ada yang berulang tahun kan? Matthew Watupomo, anaknya Given. Oh, Tanggal 12. Matthew anaknya Given. Iya, tanggal 12. Ada di Singapura. Tanggal berapa? 12. Oke. Terus ada lagi? Iya. Ya, rencana kita untuk berangkat ke puncak minggu depan ya, hari Minggu. Jam berapa kita berangkat? Habis ibadah langsung atau kita makan dulu? Makan dulu. Berarti dari rumah sudah siap pakaian ya. Kalau yang mau mobil taruh di mobil, kalau yang nggak bawa mobil datang aja, nanti kita sama-sama berangkat ke puncak. Amin ya. Jadi nanti di puncak ada kegiatan-kegiatan yang dikerjakan, ada game-game juga. Mungkin nanti Bapak Martin ada minta kemarin untuk misi satu sesi ya. Iya, ada ketemu dengan kita semua. Mungkin dia mau memberikan sesuatu buat kita. Nah, mari kita sambut baik itu semua. Oke? Nah, jadi semua ikut ya? Ikut. Tidak ada yang tertinggal. Bapak Franky? Amin. Ikut. Kerja? Enggak. Libur tuh? Libur. Oke. Bapak Nevi ikut? Oke, aman kalau begitu. Nanti saya kasih tahu Bapak Chandra, kita mau ikut apa tidak, nanti kita lihat. Oke, kita ajak juga dia dan keluarga. Kalau memang dia bisa ikut, nanti ada Pak Willy juga kita undang bisa ikut. Kalau mereka memang bisa ikut
puji Tuhan. Kalau mereka nggak bisa juga, ya puji Tuhan. Kita tetap berdoa, Tuhan sertai mereka juga. Oke? Terus ada lagi? Nggak ada. Oh, nggak ada. Oke, kalau begitu. Ya. Apa ya, saya lupa. Oh iya, tanggal 15 itu ada graduation di tempat ini, Bapak Ibu. Kita sama-sama berdoa biar kalau dalam waktu 1 minggu ini, kalau memang Tuhan berkenan, kita bisa selesaikan semua urusan, baik itu karpet, baik itu ada videotron yang kita butuhkan. Bapak Ibu berdoa sehingga semua boleh selesai, kita bisa pasang semua, dan ada alat-alat musik yang kita butuhkan. Kalau Tuhan berkenan minggu ini bisa kita penuhi, kita akan penuhi itu. Amin. Doain saja biar semua boleh terselesaikan dengan baik. Dan juga kalau mendukung dalam doa untuk graduation tanggal 15 hari Sabtu itu, biar itu semua boleh berjalan dengan baik, semua boleh terselesaikan dengan baik dan tidak ada masalah. Oke? Haleluya. Masih ada lagi? Oh, sudah tidak ada. Kos, kemarin sudah selesai di sekolah. Sudah, oke. Kalau sudah tidak ada, mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita akan mengakhiri ibadah kita. Haleluya. Bapa, terima kasih, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu, Allah yang hebat, dahsyat dan luar biasa. Kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau, Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu dalam ibadah ini. Engkau telah pimpin kami dari awal, pertengahan hingga pada saat ini. Biarlah boleh jadi dalam satu nama, itu nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami kembalikan segala pujian dan hormat, syukur dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, terima kasih, di mana juga ada graduation yang akan kami kerjakan nanti pada tanggal 15 nanti di tempat ini. Kami serahkan dalam tangan-Mu, ya, biarlah Tuhan pimpin dan semua acara boleh berjalan dengan baik. Tuhan, persiapan kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan berkati, Tuhan nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu. Kami juga berdoa untuk Matthew, anaknya Given yang berulang tahun tanggal 12 nanti. Kami serahkan dalam tangan Tuhan, berkati dia yang semakin luar biasa hari demi hari dalam pertumbuhan iman, pertumbuhan fisiknya Tuhan. Tetap Engkau pelihara dalam damai sejahtera dan sukacita Tuhan ada bersama dengan dia. Engkau semakin menguatkan dia di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, dia bertumbuh dalam takut akan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan anaknya Given dalam tangan Matthew. Kami taruh dalam tangan-Mu dan kami percaya kuasa-Mu mengalir dalamnya Tuhan. Engkau pimpin dan tuntun Given juga bersama istri. Ada Grand di sana juga dengan adiknya Tuhan. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Berkati mereka dengan ajaib. Apa saja yang mereka kerjakan Engkau buat jadi berhasil dan untung besar dalam segala hal Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Dan terpuji-pujilah Engkau, Allah yang kekal dan tiada terukur besar kasih setia-Mu. Engkau hebat, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan tinggalkan tempat ini. Engkau sertai di jalan, mau kecelakaan apapun kami tolak dan hancurkan kuasanya di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih, sisa hari kami bersama-sama dengan keluarga. Engkau ada bersama dengan kami Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Engkau tidak pernah membiarkan kami, karena Engkau beserta dengan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur. Kami juga berdoa rencana untuk keberangkatan ke puncak kami serahkan dalam tangan-Mu. Dari tanggal 16, 17 dan 18 kami ada di sana. Tuhan sertai, Tuhan jaga, lindungi kami dalam perjalanan dari Jakarta menuju puncak. Dan juga Tuhan selama kami ada di sana Tuhan, dalam kegiatan-kegiatan kami
Tuhan pimpin, Tuhan tuntun kami di dalam nama Yesus Tuhan. Biarlah dalam kasih Tuhan mengalir melimpah dalam kami semua, dan juga Tuhan kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Engkau juga memberkati kami kembali, biar kami boleh tiba dengan selamat tanpa kurang satu apapun juga. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Roh Kudus bekerjalah dengan hebat, dengan dahsyat, dengan luar biasa di dalam nama Yesus. Dana biaya yang kami butuhkan dalam segala urusan ini kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan, sediakan bagi kami Bapa, menyatakan kuasa dan kemuliaan Tuhan, dan juga renovasi yang masih belum rampung ini kami juga serahkan dalam tangan. Masih membutuhkan dana yang besar, tapi kami percaya Tuhan sendiri membuka jalan bagi kami untuk menyelesaikan berbagai macam urusan ini di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami kembalikan segala pujian dan hormat, syukur dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami juga berdoa untuk pemerintah bangsa kami, dari pemimpin-pemimpin kami, baik itu dari Bapak Jokowi, Bapak Ma'ruf Amin. Kami serahkan dalam tangan pemimpin-pemimpin yang ada di bawahnya. Mari Tuhan, Engkau memberkati, Engkau menyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu di dalam nama Yesus. Kuasa-Mu bekerja dengan hebat, kuasa-Mu bekerja dengan dahsyat, kuasa-Mu bekerja dengan luar biasa di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, kami kembalikan segala pujian, kami kembalikan segala hormat, kami kembalikan segala kemuliaan hanya bagi-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya. Glory bagi Engkau, anak domba yang layak dipuji, disembah, ditinggi, diagungkan dan dimuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati kita ke surga, dan kita mau terima berkat Tuhan. Dan biarlah rahmat Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah yang sempurna, dan dalam persekutuan bersama dengan Engkau Roh Kudus yang memimpin kami hari ini, tiap-tiap hari sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput kami dalam awan kemuliaan, mengubah tubuh kami menjadi tubuh kemuliaan. Kami akan ada bersama-sama dengan Engkau dalam kemuliaan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya.